Yo yo, WhatsApp guys, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bersama channel saya Resto Dibar guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang eh, sugesti guys ya, ataupun cerita-cerita horor guys ya. Mungkin kalian suka cerita horor cuy, oke? Saya juga curiga sih guys sama ini yang di Surabaya, karena saya juga pernah 2 kali nyambangin dia di rumah Darmo ini 2 kali ya guys ya, waktu saya SMA di Jombang. 2 kali di rumah Darmo Surabaya ini memang serem katanya. Jadi saya akan bahas cerita hantu apa cerita rumah kosong guys ya, rumah hantu Darmo yang pernah dikunjungi para YouTuber-YouTuber guys ya. Jadi pertama, rumah hantu Darmo ini dikenal juga dengan sebutan RHD, merupakan sebuah urban legend yang tentunya sudah sangat tidak asing bagi warga Surabaya. Jadi istilah kata ini kan aslinya dari Surabaya guys. Jadi udah menjadi rumah kosong gitu guys ya. Seperti itu. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan. Rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilan yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Jadi sebelumnya di rumah Darmo ini guys, dia itu pernah dikunjungi kayak artis-artis guys, termasuk Tukul Arwana, termasuk juga YouTuber-YouTuber lain kayak Yudis Ardana juga pernah dikunjungi guys ya. Itu. Untuk yang kedua, mulai dari atapnya yang sudah tidak ada hingga tampilannya yang hanya menyisihkan pilar serta tembok atau rumah ini memang sudah tidak layak huni. Jadi rumah rumah Darmo ini sudah lama ditinggalkan, udah beberapa tahun atau puluhan tahun ya guys ya. Dan sekian banyak cerita yang beredar, itu yang menurut warga guys ya. Menurut warga, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kisah mengenai pesugihan yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Jadi dulunya rumah ini sebelum hancur itu dibuat pesugihan cuy. Gitu. Pesugihan yang membawa kehancuran. Konon kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian malam Jumat kepada makhluk halus. Jadi dia itu rumahnya besar gedung kayak gini, itu hasilnya dari pesugihan cuy. Gitu. Akhirnya dari pesugihan dia makan tumbal seperti itu cuy. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan. Jadi tumbalnya itu harus manusia ataupun orang lain melainkan gitu. Walaupun yang mengendalikan itu udah termasuk tumbal juga, guys. Jadi sebelum dia mati dia harus cari tumbal orang lain seperti itu ya, guys ya. Namun suatu hari nanti penghuni dari RHD diingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Jadi, RHD itu maksudnya yang punya rumah itu dia mau menghentikan, soal pesugihan itu karena dia udah mungkin terlanjur kaya, guys, ya. Udah terlanjur kaya dia mau menghentikan, pesugihan itu. Ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan. Kemudian keluarga pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Nah, jadi yang tinggal di rumah Darmo itu guys, itu dia pergi dan dia tidak mau tinggal di situ karena itu hasil dari pesugihan itu tersebut guys ya, naik kapal. Sayangnya kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Selain itu, Semapi saat ini bangkai kapal tersebut belum ditemukan. Oh gitu guys, jadi setelah dia melakukan pesugihan, dia itu pergi naik kapal cuy, naik kapal di tengah laut, lalu dia tenggelam dan bangkainya masih belum ditemukan sampai saat ini. Ternyata keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika pergi. Ternyata keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya saat pergi. Oke, seseorang pembantu dan babysitter yang diketahui berumur 25 tahun ditinggalkan oleh majikannya di rumah. Jadi di rumah Darmo itu tinggal babysitter doang guys. Tinggal babysitter yang berumur 25 tahun dan ditinggal majikannya naik kapal yang tenggelam itu guys di tengah laut. Naasnya keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Oke, keduanya tewas dibunuh. Oke. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadikan kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997. Bayangin coy. Jadi ini istilah kata itu bangunan ini tuh udah lama berdiri lah gitu. Udah lama berdiri di bawah tahun 93 ya, sebelum kita lahir juga. Hingga sekarang penyebab dari kebakaran tidak pernah diketahui.
makhluk halus di rumah hantu Darmo yang kerap menunjuki diri. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Jadi warga sekitar yang sekitar rumah Darmo itu udah merasa nggak enak gitu guys ya, merasa diganggu mungkin pada saat malam hari ataupun pada saat menjelang malam ya guys ya. Kejadian ini terjadi saat anak tersebut akan mengirimkan koran pada pelanggan yang ada di rumah elit Darmo Harapan. Gila sih. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk tepat persimpangan jalan Puncak Permai depan RHD. Jadi istilah kata ini sering terjadi penampakan itu pada saat malam hari dan orang itu mungkin paparazan guys ya lewat rumah Darmo itu guys ya. Selain penampakan itu, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari tentunya bersumber dari rumah hantu Darmo. Sebelumnya ada video orang juga, guys. Saya juga pernah lihat orang itu TikTok, guys. TikTok di rumah Darmo. Itu dia ngelihat penampakan perempuan itu jatuh, guys. Jatuh di atas gedung, di lantai 2 atau lantai 3. Karena ini kan rumahnya cukup lebar, luas, dan bertingkat itu, guys. Ya. Jadi dia itu jatuh, tapi yang TikTok itu tahu, guys. Yang TikTok itu tahu, yang dia ngelakuin TikTok itu tahu, lalu dia itu ngunjungin bangkainya, cuy. Ngunjungin bangkainya dan bangkainya itu tidak ada. Nah, asnya itu pas perempuan itu yang jatuh, guys. Uji nyali yang selalu berujung dengan kesurupan. Oke. Jadi, sebelumnya itu YouTuber ataupun paranormal itu pernah berkunjung di sana. Sebelumnya di video YouTube juga pernah ada, guys ya. Itu pernah berkunjung ke sana itu pasti kesurupan. Nggak itu peduli itu TikTok ataupun konten kreator mungkin ke sana atau YouTuber pernah ke sana itu dia pernah kesurupan coy ya. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini lambat tahun dikenal sebagai rumah terangker yang ada di Surabaya. Emang benar ya. Karena ini juga pernah dikunjungi sama Tukul Arwana, sama YouTuber-YouTuber lain termasuk Yudis Ardana ya guys ya. Yang Yudis Ardana juga pernah mengunjungi di sini. Nanti kalau mungkin tahu TikToknya nanti saya kasih videonya guys ya. Itu benar-benar ngeri coy ya. Saya sudah pernah lihat videonya. Inilah kisah di balik pesugihan dan pembunuhan di rumah hantu Darmo. Ternyata rumah ini asalnya hanya rumah biasa, kemudian berubah menjadi angker seiring berjalannya waktu. Jika kamu berkunjung di Surabaya, apakah kamu tertarik untuk melihat rumah satu ini? Jadi intinya guys, rumah hantu Darmo ini bekas namanya pesugihan cuy. Bekas namanya pesugihan, lalu orangnya itu udah terlanjur kaya mungkin ya, tapi dia nggak mau lanjutin pesugihannya karena dia makan tumbal orang lain. Akhirnya dia naik kapal dan pembantunya ataupun baby sisternya itu ditinggal pada saat umur 25 tahun cuy. Umur 25 tahun dan dibunuh, yang baby sisternya itu dibunuh di rumah Darmonya itu, dan yang majikannya itu udah mati di tengah laut cuy pada saat berpergi di rumah Darmo. Mungkin dua-duanya itu makan tumbal ya guys ya, udah mati semua guys. Jadi, istilah kata intinya aja itu, dia itu nggak mau ngelanjutin tentang, pesugihan itu. Akhirnya ya tetap naas guys ya, makan tumbal, akhirnya semua yang di rumah Darmo termasuk baby sister-nya yang nggak bersalah itu tetap mati juga guys di rumah Darmo dan dibunuh sama orang lain seperti itu guys. Yang bunuh 2 orang dan yang majikannya dia tenggelam di kapal. Seperti itu, dan bangkainya sampai saat ini pun tidak ada guys ya, 3 orang itu guys ya, yang majikannya 2 dan baby sister-nya 1 itu nggak ada guys, bangkainya pun nggak ada. Bekas pembunuhan, apa itu mati, apa itu hilang itu anehnya itu nggak ada guys, bangkainya ataupun hasil mayatnya. Dan yang di kapal itu kapalnya pun juga nggak ada, orangnya pun nggak ada guys untuk bekas mayatnya. Itu anehnya di sini guys, rumah Darmo ini. Oke, kalau kalian suka untuk cerita-cerita rumah hantu Darmo, silakan klik di bawah ini, subscribe dan share juga untuk cerita rumah hantu Darmo. Di sini udah saya jelaskan, mungkin lain waktu nanti saya akan jelaskan apa cerita-cerita horor selanjutnya guys yang menarik buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share juga di teman-teman. Karena ini cukup menarik cuy ya, cerita-cerita kayak gini. Nanti request apa untuk saya jelaskan untuk misteri selanjutnya di video next selanjutnya, nanti request di kolom komentar aja ya guys ya.
See you next time, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya cuy ya.